Seduluranku semua, gimana kabarnya lur? Judul film kita kali ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Batak disebut dengan Jerapah lur. Film ini diproduksi oleh Completion Film, sebuah rumah produksi film milik Jerman ya lur. Dan film ini digarap oleh sutradara muda berkebangsaan Jerman, beliau adalah Anna Sophie Hartmann lur. Meski film ini film Jerman, namun sepenuhnya film ini mengambil lokasi syuting di Denmark ya lur. Tepatnya di Pulau Lolland, Denmark lur. Untuk rating film ini mendapat rating 6,1 dari IMDb. Dan film yang dirilis pada 10 Agustus tahun 2019 ini adalah film yang memenangkan 3 kategori di ajang German Film Critic Association Award tahun 2021 lur, sebagai Best Film, Best Actress, dan Best Screenplay ya lur. Gimana lur? Siap? Monggo lur. Bekicot. Bekicot. Hallo? Hun var en spændende dame, Undskyld. Agnes Sørensen. Kom i det lige. Skin pertama film ini dimulai dengan penampakan wajah teteh dan cantik jelita lur. Beliau berusia sekitar 40 tahun, namanya Dara lur. Diperankan oleh Lisa Lovenkongsley ya lur. Jangan bilang dia anak Pak Kades lur, karena ini bukan Dara yang itu. Dara yang satu ini orang Denmark ya lur. Dia sudah menikah dan karena dia harus menyelesaikan salah satu proyek untuk pekerjaannya, dia pun harus menjauh dari lakinya lur. Dan Dara pun memulai perjalanannya dengan mobil menuju tempat proyek untuk sebuah terowongan ya lur. Jadi apa sebenarnya pekerjaan Neng Dara ini lur? Sini lur, tak kasih tahu. Neng Dara ini berprofesi sebagai etnolog lur. Tentu saja nama ilmunya itu etnologi ya lur. Nah, apa pula etnologi itu lur? Sini lur, tak kasih tahu lagi lur. Kalau gue baca dari Wikipedia, etnologi adalah salah satu cabang ilmu dari antropologi, yang mana bahasan ilmu ini secara khusus mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa lur, dan informasinya diperoleh melalui pencatatan secara rinci terhadap suatu kebudayaan pada masa lalu dan masa kini. Nah, diingat bener lur, karena terkait erat dengan kisah film ini ya lur. Jadi tujuan Dara mendatangi proyek pembuatan terowongan ini adalah mengabadikan proses perubahan wilayah setempat dengan mengabadikan semua momen-momen yang penting itu dengan kameranya ya lur. Seperti rumah-rumah masyarakat yang dirobohkan karena tujuan proyek terowongan itu ya lur, dan mengabadikan berbagai benda yang dianggap akan berguna untuk pengetahuan masa depan yang akan dihancurkan nanti lur. Dan dia juga menjepret orang-orang yang nantinya akan digusur ya lur. Jadi dia akan membuat cerita lur, oh begini loh bentuk wilayah itu sebelum adanya terowongan, dan setelah terowongan itu selesai nanti dia akan kembali mengabadikannya lur. Begitu lur. Ngerti kan lur? Kerjaannya si Dara ini kalau nggak ngerti cabut udutnya dulu lur. Sesampainya di sana, dia pun langsung mengabadikan sebuah rumah yang akan segera digusur lur. Di situ dia bertemu pemilik rumah tersebut. Mereka adalah sepasang kakek nenek yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana lur. Mereka pun menceritakan ke si Dara ini, mereka keberatan atas proyek ini sebenarnya. Dan tak ada artinya uang yang diberikan sebagai ganti rugi oleh pemerintah dibandingkan dengan histori sejarah rumah mereka yang udah berpuluh tahun mereka tempati ini lur. Namun mereka terpaksa harus merelakan ini semua demi keberlangsungan kemajuan pembangunan negara ini. Mereka pun ikhlas lur. Kalau tidak mereka yang menikmatinya, nanti anak cucu mereka yang menikmatinya lur. Betapa mulia hati kakek nenek ini ya lur. Så det er trist. Men det er udviklingen. Den kan man ikke stoppe. Og så min far købte den i 47. Værsgo. Og så vi købte den i 75 af min far, da han blev ældre. Så det har jeg det rigtig skidt med. Og så tænker jeg også på, at det er svært at flytte fra et sånt sted. Ja, det er svært. Victor, hvad føler du om at flytte derfra? Nej, for jeg kører forbi her og siger, det kan jeg næsten ikke bære. Dan Dara pun menjepret semua isi rumah itu lur. Dia juga mewawancari kakek nenek serta mengabadikan momen si kakek dan nenek di dalam rumah itu lur. Nah, siapa pula bujang yang satu ini lur? Dia ini rupanya orang yang bertugas sebagai pekerja konstruksi lur untuk proyek ambisius ini ya lur. Dia orang Jerman, namanya Luce, diperankan oleh Jakub Girsal lur. Luce baru saja bergabung di proyek ini sama seperti Dara ya lur. Dan ternyata Dara tinggal di sebuah mes yang sudah disediakan oleh pihak pengembang lur, dan mes itu tidak memisahkan cewek dan cowok lur. Jadi Dara nantinya akan bersebelahan dengan para pekerja konstruksi yang cowok-cowok ya lur, seperti si Luce ini lur. I wish I was there.
Yeah, I can't wait to be home this weekend. Untuk mengisi waktu kosongnya, Dara pun bersantai ria sambil ngudut di dekat jembatan lur. Kebetulan pula si Bujang Luce dan teman-temannya barusan saja pulang menyelesaikan pekerjaan mereka hari itu lur. Nah, teman-teman Luce terlihat menyapa Dara dengan ramah tamah ya lur, sebagai perkenalan karena orang baru kan lur. Namun tidak bagi Luce lur, dia hanya berlalu pergi tanpa menyapa si Dara seperti teman-temannya yang lain. Dan melihat itulah Dara pun jadi aneh melihat si Luce lur. Kok lain pula bujang satu ini pikirnya lur, sombong kali lah pikir Dara ya lur. Dan Dara pun memperhatikan si Luce lur, mungkin dia lelah pikir Dara ya lur. Nah, besoknya rumah pun mulai dirobohkan satu persatu dengan menggunakan alat-alat berat lur. Dan Dara pun kembali menjepret untuk mengabadikan dengan kameranya secara detail setiap proses yang terjadi ya lur. Nanti dari semua gambar yang dijepretnya akan menjadi sebuah cerita lur. Dan setiap hari di sana kerjaannya si Dara nggak lepas dari jepret menjepret ya lur. Kalau Dara mau selfie nggak ada waktu kayaknya lur. Dia pun berjalan keliling tempat itu mencari tempat-tempat yang bagus untuk didokumentasikannya ya lur. Dan Dara terlihat begitu detail sekali memperhatikan semua benda yang akan dijepretnya lur. Dari sini bisa kita lihat Dara benar-benar menikmati pekerjaannya ya lur. Tak ada wajah bosan dalam dirinya waktu itu lur. Walau hanya dia cewek yang bekerja di situ ya lur, selebihnya cowok semua lur. Solen kommer helt i misstånd nu. Berminggu-minggu sudah bekerja, akhirnya datanglah waktu libur lur, di mana semua pekerja itu dibebaskan untuk bersantai dan menghabiskan waktu mereka untuk refreshing lur. Namun mereka tak boleh pulang ke rumah lur, karena mereka hanya diberikan libur untuk 2 hari doang ya lur. Kalau rumahnya di Cibinong kan susah lur, naik bis Handoyo mau berapa lama coba dari Denmark ke Cibinong lur. Habislah libur 2 hari ya lur. Oleh karena itulah Luce dan kawan-kawan memutuskan nggak jadi balik ke Cibinong lur, dan mereka pun menghabiskan liburan dengan pergi menikmati pantai di sekitaran daerah situ lur. Nah, pada waktu seperti ini si Luce kan enak lur, banyak teman cowoknya di situ. Walau nggak saling kenal awalnya, namun karena satu tim pastilah akrab juga kan lur, kan sesama cowok lur. Beda dengan Dara lur, dia sendirian di sini cewek ya lur, nggak ada cewek sama sekali lur di sini, dan nggak enak pula dia harus nyelip ke para cowok ya lur. Dia pun mengisi liburannya sendirian akhirnya lur, dan kebetulan pula dia juga pergi ke pantai yang sama dengan Luce dan kawan-kawan itu lur. Nah, si Dara kan nggak enakan kalau nggak nyapa mereka lur. Kemarin mereka kan dengan ramah menyapa si Dara duluan lur. Akhirnya Dara menyapa mereka kembali lur, dan dia menyelami satu persatu. Nah, disitulah Dara dengan cara yang nggak sengaja kenal juga sama si Luce ya lur. Dan yang bikin Dara nggak enak adalah semua teman Luce ramah menyambut Dara lur, tapi beda dengan si Luce, mukanya datar-datar saja lur. Heranlah Dara, apa salah dia kok ini orang dari kemarin ngeselin banget wajahnya lur, pikir si Dara. Disitulah Dara terpikir lur, Luce ini masih muda mentah banget dan dia udah bekerja kasar. Sementara Dara ini udah 40-an. Mungkin Luce melihat dirinya sudah agak berumur, so dia nggak terlalu srek atau tertarik untuk kenalan dengan Dara ya lur. Ya udah pikir Dara lur. Lagian Dara pikir tujuan dia kenalan kan cuma sehelo doang, nggak lebih. Dan semua pun berlalu dengan santai di situ ya lur. Dan esok harinya di dalam mes secara tak sengaja Luce kembali berpapasan dengan Dara lur. Awalnya biasa saja lur. Luce dengan ekspresi datarnya nggak terlalu care dengan Dara saat itu ya lur. Nah disitulah Dara ngetes si Luce ini lur. Karena Dara geram melihat Luce yang begitu cuek dan acuh dengan dirinya, akhirnya mencoba menarik perhatiannya lur. Dara pun mendekati Luce yang berdiri di tepi pintu itu lur. Tak perlu lama-lama prosesnya lur. Dara pun langsung duluan ngecikipiu si Luce, dan akhirnya Luce nggak bisa nolak, dan pergelu dan kelas bantam pun terjadi antara Luce versus Dara ya lur. Nah, usai cikipiu itu akhirnya Luce pun dekat dengan Dara lur, namun tak ada ikatan antara mereka.
Karena semua terjadi begitu saja ya lur, nggak pakai rayu-merayu, nggak pakai pantun, nggak pakai tembak-menembak, semua terjadi sekilas lalu aja lur. Namun mereka semenjak itu punya kedekatan ya lur, karena mereka sudah saling sapa lur. And yours? Till the end of this September. You'll come. Yeah, but what do you do? What do you actually do? So you come. How often do you go home? Try to go every month, every 6 weeks. Yeah. Dara pun melanjut pekerjaannya karena semakin cepat selesai semakin cepat pula dia balik lur. Makanya dia sengaja bekerja lebih cepat ya lur, dan begitu juga dengan Luce. Dia ingin segera menyelesaikan proyek ini. Mereka berdua pun menghabiskan waktu mereka seharian di lapangan ya lur, karena berada di tempat ini sangatlah membosankan lur, karena sudah 2 minggu lebih mereka di sini lur. Nah, yang terlihat di sini hanyalah para pekerja, tak ada hiburan sama sekali lur, makanya semua mereka ingin cepat selesai ya lur. Begitu terus setiap hari mereka kerja dan kerja aja gawenya lur. Dan Dara sebenarnya sedikit lebih baik dari Luce lur, karena dia tak selalu di lapangan, karena terkadang dia harus menyerahkan hasil pekerjaan ke kantor yang tak jauh lokasinya dari proyek. Dan di kantor dia punya teman untuk ngobrol yang nyambung sama dia lur, karena satu frekuensi lur. Namun setelah itu dia harus kembali ke lapangan secepat mungkin. Bagi pekerjaan Dara hilang satu momen maka selesai lur, karena nggak mungkin mengulangi momen merubuhkan rumah kan lur. Nah, habislah biayanya lur. Nah, Dara harus dengan cepat dan tepat lur. Dan kembali lagi datang waktunya untuk libur lur. Hari itu Dara sendiri yang memutuskan mengunjungi Luce ke campnya lur. Kebetulan pula Luce sendirian di situ, teman-temannya pada pergi keluar menikmati waktu santai. Dan ternyata Luce sengaja nggak pergi dengan teman-temannya lur. Dia menunggu Dara datang ke sini mencarinya ya lur. Dan mereka pun kembali menghabiskan hari-hari mereka dengan berciki-piur ya lur, hingga menghabiskan 2 liter bensin ya lur. Dan ini kembali mereka lakukan tanpa dasar sama sekali lur. Nggak ada ikatan pacar-pacaran, nggak ada kata sayang-sayangan, nggak ada kata tembak-tembakan lur. Semua terjadi seperti air mengalir, caw aja gitu lur. Dan usai itu semua mereka pun kembali lagi seperti semula, nggak ada romantis-romantisan ya lur. Dan hari itu Dara bilang ke Luce kalau lakinya akan datang lur. Dan Luce nampak sedikit kecewa lur, dan Luce tak terlalu menggubris hal itu ya lur. Kebersamaan mereka ini nggak berlangsung lama lur, karena esok hari laki si Dara akan datang kan lur. Dan sudah barang tentu nggak ada waktu Dara untuk si Luce lagi lur, dan semua akan selesai pada waktunya. Esok harinya tibalah waktunya dimana Dara menyambut kedatangan lakinya itu lur. Tentu Dara menyambut beliau dengan penuh rasa hormat lur. Laki dewek kan, nggak mungkin laki orang lur. Perusahaan pun membuat acara hajatan lur, seperti makan bareng gitu ya lur. Dan Dara bersama dengan lakinya datang lur, dan mereka pun makan bareng. Toh lama nggak jumpa kan lur. Dan si Luce tak datang sama sekali. Dia sengaja bekerja bukan pada shiftnya untuk menghindari pertemuan dengan Dara dan lakinya lur. Mau gimana pun pasti ada jealous di hati Luce ya lur. Dan malam itu Dara pun menghabiskan waktu dengan lakinya dengan berciki-piur ya lur. Esok harinya laki si Dara pun harus kembali ke kota, maka tinggallah lagi Dara sendirian di situ lur. Dan malam itu Dara pun bergegas menemui Luce, karena sudah beberapa hari ini nggak ketemu Luce ya lur. Kembali lagi mereka ngabisin waktu bersama lur. Kali ini mereka benar-benar lepas ya lur. Tak ada lagi yang namanya jarak di antara mereka, dan Luce nampak mulai berani bercanda dengan Dara lur. Mereka menghabiskan waktu di bar malam itu, dan pulangnya Dara pun membawa Luce ke mesnya. Dan sudah barang pasti lur, bisa ditebak waktu mereka habis dengan bercucuran keringat jagung lur. It's not so easy. It is. Paginya Luce pun bangun duluan, karena Luce merasa sudah dapat mood dengan Dara. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya ke Dara lur pagi itu. Namun betapa hancurnya hati Luce lur ketika Dara mengatakan bahwasannya semua ini dilakukan karena mereka sama-sama membutuhkan di tempat yang membosankan ini, dan Dara nggak mungkin bersama Luce. Dara mencintai lakinya, dan Dara nggak ada perasaan apa-apa ke Luce. Semua ini hanya sebatas kemauan Dara dan Luce, nggak lebih, kata Dara. I don't know. Don't be hard.
Luce pun benar-benar kecewa mendapat jawaban dari Dara lur, karena pikir Luce selama ini apa yang mereka lakukan adalah permulaan untuk sebuah hubungan. Ternyata bagi Dara bukan seperti itu lur, ini hanyalah untuk mengisi waktu doang baginya ya lur. Dan Dara pun berusaha memberi pengertian ke Luce. Dia berusaha menenangkan Luce agar Luce tak berpikir terlalu jauh tentang mereka lur. Dia tak ingin Luce membawa semuanya ke dalam perasaannya, tetapi Luce sudah benar-benar kecewa sama Dara ya lur. Dan pada akhirnya tugas Dara selesai di sini lur. Dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya dan telah memberikan semua laporan atas pekerjaannya ke perusahaan. Dan dia pun segera bersiap pulang ke kota dan meninggalkan tempat yang membosankan ini. Sementara itu Luce masih harus melanjutkan pembangunan proyek itu dengan rasa kecewanya dan tanpa Dara bersamanya lagi lur. Dara melanjutkan hidupnya di kota bersama lakinya dan Luce melanjutkan proyeknya bersama dengan teman-temannya lur. Film ini pun apa lur? Tamat lur. Perlulah lu ketahui lur bahwa film ini adalah tentang kritik tajam terhadap sebuah proyek besar ambisius lur, dan hubungan Dara dan Luce itu hanyalah bumbu doang di film ini lur. Bukan itu fokus utamanya. Mengapa judul film ini Jerapah? Anna Sophie Hartman selaku sutradara dan penulis skenario ini film menganalogikan sebuah proyek besar yang ambisius, yaitu pembuatan terowongan Fehmarnbelt yang menghubungkan Denmark dengan Jerman ya lur, dan di Pulau Lolland Denmark, di mana kisah ini diceritakan adalah korban dari pijakan jerapah yang tinggi dan besar itu lur. Nah, jerapahnya itu adalah proyek ambisiusnya, sementara Pulau Lolland Jerman itu adalah pijakan dari jerapah ya lur. Makanya film ini dikasih nama Jerapah lur. Oke lur. Nah, Dara yang diperankan oleh Lisa Loven Kongsley mengisahkan bagaimana para korban atas sebuah proyek yang ambisius itu, dan foto-foto yang diambilnya benar-benar memuat sebuah kesedihan, apalagi saat dia mengambil foto kakek dan nenek yang udah puluhan tahun tinggal di situ lur. Dan Luce yang diperankan oleh Jakub Girzal adalah pekerja muda yang putus sekolah. Dia harus bekerja untuk proyek yang ambisius tersebut demi kebutuhan hidupnya lur. Intinya film ini menggambarkan bagaimana banyak orang yang harus dikorbankan untuk sebuah proyek besar lur, dan itu jarang terlihat oleh pemerintah dan pengembang yang ambisius. Dan itulah kritik film ini ya lur. Yang paling berkelas dari film ini adalah tangkapan layar Jenny Loziegel, membuat semuanya begitu sinematik ya lur, dan suara-suara mesin yang menghancurkan bangunan benar-benar membuat miris saat kita menontonnya lur. Dan apa yang dilakukannya benar-benar berkesan bagi gue sebagai penonton film ini lur. Cukup sampai di sini lur, dan saatnya gue ciao lur. Ciao.